Khusus pada hari ini, kita mengantar anak-anak kita untuk bertemu Tuhan Yesus dalam sakramen Ekaristi Kudus. Semoga anak-anak yang akan menerima Ekaristi Kudus untuk pertama kalinya ini menjadi pribadi-pribadi yang bermisi melalui doa dan iman kepadanya. Marilah kita mengikuti dialog singkat antara imam dan para orang tua terkasih dalam Kristus. Alangkah bahagianya saya menyaksikan Bapak Ibu bersama anak-anak datang ke gereja pada hari ini. Maksud apakah Bapak Ibu berarah ke gereja ini? Kami ingin agar anak-anak kami dapat bertemu dengan Yesus dan bersatu dengannya dalam hostia kudus. Syukur kepada Allah. Hendaknya Bapak Ibu ingat bahwa Yesus sangat mencintai semua orang di masa hidupnya. Bahkan Ia membiarkan anak-anak datang kepadanya. Ia memberkati mereka dan meletakkan tangannya atas mereka. Dia juga meninggalkan suatu kenangan kepada kita pada malam perjamuan terakhir yang disebut sakramen Ekaristi. Marilah kita memohon rahmat Tuhan dan berkat-Nya lewat recikan air suci ini.
Yesus Kristus adalah orang benar yang harus menderita demi keselamatan orang lain, juga untuk mereka yang telah membencinya, juga bagi kita sekalian yang merayakan Ekaristi pada hari ini. Tuhan menderita karena Dia sungguh mencintai kita. Akan tetapi mereka yang mau mengakui kesesatannya dan bertobat akan mendapatkan pengampunan daripadanya, karena Dia Allah pengasih dan penyayang. Kepada penyambut yang bertobat, Ia menjanjikan firdaus abadi kepadanya. Karena itu kita pun akan mendapatkan firdaus abadi jika kita sungguh-sungguh mengimani Dia sebagai Raja dalam kehidupan kita. Sadar akan segala kekurangan, keterbatasan, dan kelalaian kita. Kita mohon ampun dahulu di awal perayaan Misa Kudus ini, sehingga dengan hati yang pantas boleh merayakan misteri suci ini.
kerajaan cinta dan damai Kristus. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab 2 Samuel. Sekali peristiwa, datanglah saudara suku Israel kepada Daud di Hebron. Mereka itu berkata, "Ketahuilah, kami ini darah darimu. Telah lama, yakni ketika Saul masih memerintah atas kami, Engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Lagi pula, Tuhan telah berfirman kepadamu, Engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan Engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Daud di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di sana di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Kepada suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, semoga kamu mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang membuat kamu layak mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Kristus itulah kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa.
sabda Tuhan. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain Ia selamatkan, biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok Dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur Dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu Ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Dan kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, terutama anak-anak yang berbahagia pada hari ini. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Hari ini juga kita merayakan Hari Orang Muda Sedunia. Dan hari ini kita merayakan komuni pertama bagi anak-anak kita, 89 anak yang akan menerima komuni pertama pada hari ini. Kita bersyukur sebab hari ini Kristus Raja hadir bukan hanya di altar, tetapi juga di hati anak-anak kita. Ketika
Ketika kita mendengar kata raja, kita mungkin membayangkan kekuasaan, kemegahan, dan kemenangan. Tetapi Injil hari ini menunjukkan gambaran yang sangat berbeda. Yesus memerintah dari salib. Di Golgota orang dunia mengejek, selamatkanlah dirimu jika engkau Allah. Namun Yesus tidak turun dari salib. Ia tidak menunjukkan kuasa duniawi, tetapi kuasa kasih, kuasa pengampunan, kuasa yang menyelamatkan manusia, bukan merendahkan manusia. Yesus adalah Raja yang tidak duduk di singgasana emas, tetapi di kayu salib. Dia Raja yang memerintah bukan dengan paksaan, tetapi dengan kelembutan. Dia Raja yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi dalam Kristus, Hari Raya Kristus Raja ini mengingatkan kita bahwa kerajaan Yesus bukanlah kerajaan politik, tetapi kerajaan yang hidup di hati manusia. Kerajaan Yesus Kristus itu nyata ketika kita memilih mengampuni daripada membalas. Ketika kita memilih kejujuran daripada keuntungan sesaat. Ketika kita memilih mendoakan daripada menghakimi. Ketika kita memilih untuk mengasihi daripada memusuhi. Kerajaan Allah tumbuh setiap kali kita berkata, Yesus, Engkau yang memimpin hidupku. Anak-anak yang terkasih, hari ini adalah hari yang sangat istimewa dan indah dalam hidupmu. Untuk pertama kalinya kalian akan menerima Yesus dalam Ekaristi Kudus. Tinggal di hatimu. Maka dari itu mulai hari ini, ketika kalian sedih, datanglah kepadanya. Ketika kalian bingung, mintalah petunjuknya. Ketika kalian senang, bersyukurlah kepadanya. Ekaristi adalah makanan rohani yang memberi kalian kekuatan untuk menjadi anak terang, anak yang ramah, jujur, taat, tidak sombong, dan penuh kasih. Untuk orang tua dan umat sekalian yang hadir pada kesempatan ini, perayaan komuni pertama bukanlah puncak, tapi baru permulaan. Karena itu anak-anak tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri dalam iman mereka. Orang tua dipanggil untuk menjadi guru iman yang pertama dengan cara mengajak anak-anak untuk menghadiri misa kudus secara teratur, menyediakan waktu untuk doa bersama di rumah, menunjukkan teladan iman melalui sikap, tutur kata, dan tindakan. Jika mulai hari ini Kristus tumbuh menjadi Raja dalam keluarga kita masing-masing, maka rumah kita harus menjadi tempat damai, bukan pertengkaran. Menjadi tempat pengampunan, bukan saling menyalahkan satu sama lain. Menjadi tempat doa, bukan hanya sekedar menjadi tempat mengejar kesibukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat sekalian yang saya kasihi dalam Kristus, di hari yang istimewa ini mari kita bertanya dalam hati kita masing-masing, apakah Yesus benar-benar
menjadi raja dalam hidupku? Atau aku lebih sering menjadi raja atas diriku sendiri? Mari kita menyerahkan hidup kepadanya agar kerajaan Kristus bertumbuh dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan di dalam gereja kita. Tuhan Yesus, Raja kami yang penuh kasih, tinggallah dalam hati kami. Berkatilah anak-anak yang menerima Engkau dalam komuni pertama ini. Jadikan mereka sahabatmu selamanya. Pimpinlah kami semua agar kami setia kepadamu, sehingga kerajaan-Mu hadir dalam hidup kami setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita bangkit berdiri untuk menanggapi sabda Tuhan dengan memahami ini. Yes.
berjumlah 89 orang. Apakah anak-anak ini telah dipersiapkan untuk menerima Tuhan Yesus dalam Ekaristi Kudus ini? Ya, anak-anak ini telah dipersiapkan untuk mengenal kasih Allah dalam hidupnya setiap hari. Mereka sadar bahwa kasih Allah Bapa yang terbesar adalah memberikan anaknya sendiri, yakni Tuhan Yesus Kristus, menjadi teman hidup dari anak-anak ini setiap hari. Anak-anak yang dicintai Tuhan Yesus, katakanlah sendiri apakah keinginan. Mengapa kami ingin menyambut Tuhan Yesus? Anak-anak yang terkasih, apakah kalian berjanji untuk rajin berdoa, mengikuti misa suci pada setiap hari Minggu, menerima sakramen tobat dan sakramen Maha Kudus? Anak-anak yang dicintai Tuhan, Yesus datang untuk menjadi sahabatmu. Semoga kalian selalu setia kepadanya, baik di rumah maupun di sekolahmu, dan juga di dalam masyarakat. Dari anak-anak yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah, sumber segala kehidupan, yang telah membangkitkan Yesus Putranya dari alam maut. Para uskup dan para imam, ya Bapa, berkatilah Sri Paus, para uskup dan para imam, agar pengertaan dan tindakannya membuat kami peka terhadap kebutuhan nyata pada sesama di sekitar kami. Mereka yang dilupakan dan diabaikan oleh lingkungannya, agar jangan sampai menjadi korban penindasan bagi yang lebih pandai dan lebih kuat, melainkan dapat menikmati kesejahteraan yang layak. Oh
para orang tua dalam mendampingi putra-putrinya agar semakin setia dan penuh kasih seperti Bunda Maria dan Santo Yosef. Bagi para pembina, ya Bapa, berkatilah Bapa dan Ibu pembina kami yang telah berusaha menolong kami mempersiapkan diri sehingga pada hari ini kami boleh menerima komuni untuk pertama kalinya. Bagi kita semua yang hadir dalam perayaan ini, ya Bapa, dampingilah kami agar dalam kehidupan sehari-hari kami selalu menaruh belas kasih kepada sesama, dan semoga kami semakin rendah hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Allah Bapa di surga, dengarkanlah doa dan permohonan kami, dan jadikanlah kami umat yang tekun berdoa dengan perantara Kristus Tuhan kami. Kami hamba pengabdi-Mu ingin menyatukan hati dalam perjamuan suci Kristus itu kami. Kami menyerahkan hati serta agungan murni Kami
Ia telah melaksanakan misteri penebusan bangsa manusia ketika mempersembahkan diri di altar salib sebagai kurban murni perwadahan. Ia melakukan seluruh ciptaan di bawah kekuasaannya. Ia akan menyerahkan kepadamu yang Bapa yang Maha Agung kerajaan abadi yang mencakup semesta alam, kerajaan yang berpedoman pada kebenaran dan kehidupan, kerajaan yang memancarkan kesucian dan rahmat, kerajaan yang berlimpahkan keadilan, cinta kasih dan perdamaian. Dari sebab itu, seluruh isi surga memuji kemuliaan-Mu. Para malaikat yang bertahta dan berdaulat bersama sujud dengan gemetar. Para malaikat dan malaikat agung bersukaria dengan kegembiraan bersama. Kami pun berharap akan Engkau izinkan memadu suara dan turut memuji-Mu sambil bernyanyi. Aku
Demikian pula sesudah perjamuan ia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadanya ia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Mari mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang kudus dan kurban yang biru dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh yang menjadi persembahan alami bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Monsinyur Hieronymus Makedoni, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangannya. Kita juga memperkenalkan bagi anak-anak yang akan menerima komunion pertama hari ini. Semoga rahmat dan cinta Tuhan Sang Maha Esa yang memberkati mereka
Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan kasih Dia bagi Tuhan Bapa yang Maha Kuasa dan persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala Presenti salutaris Domini, et digna institutiones formatis, audemus dicere. Liberanos quesumus Domine ac omnibus malis, da provincius pacem indietus nostris, ut ope misericordiae Tue aliuti, et abnegatus simus semper videri, et a comi perturbationes securi, expectantes beatas me, et adventum Salvatoris nostri Iesus Christi. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersandar pada perastu-Mu. Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan
dan menumbuhkan kasih dalam hati anak-anakmu yang hari ini Engkau perkenankan menyantap tubuh dan darah Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Para suster, frater, dan para pembina yang juga kami kasihi, para orang tua dan anak-anak yang sangat berbahagia. Peristiwa yang terjadi pada hari ini tidaklah terjadi secara kebetulan, tetapi telah dipersiapkan secara baik oleh para pembina, yang mana sehingga kami mulai dari akhir Agustus mulai melakukan pembinaan kepada anak-anak kami sampai dengan minggu lalu tanggal 16. Ini adalah waktu yang cukup dan segala sumber daya dari para pembina, waktu, pikiran, dan tenaga tidaklah terbuang percuma, di mana pada hari ini anak-anak kami dilayakkan untuk menerima Komuni Kudus pertama kali. Kami sebagai orang tua tidak ada satupun yang datang menghantar anak-anak kami dengan perasaan sedih, kecewa, tetapi dengan senang, gembira, dan bahagia. Romo dan para suster, frater boleh melihat para orang tua hari ini sedikit berbeda dari waktu-waktu sebelumnya. Raut wajah menunjukkan keceriaan, kegembiraan, didukung lagi dengan busana dari berbagai daerah dan juga ini menunjukkan bahwa kami sangat berbahagia dan bergembira. Yang kedua, para pembina juga, romo, diakon, frater, dan para suster telah mengajarkan kepada kami, orang tua dan anak-anak, untuk belajar menunggu. Karena apa? Peristiwa hidup ini tidaklah datang dengan cepat. Sehingga kami pada hari ini menghantar anak-anak kami dengan persiapan yang cukup baik. Karena saya 3 bulan lalu mengikuti acara seperti ini. Di diskusi lepas kami berdialog, itu para pembina menyiapkan anak-anak hanya 4 kali pertemuan, ya, langsung diterima sakramen Komuni Kudus. Tetapi kita pertimbangan Romo Alo bahwa anak-anak dengan usia yang masih duduk di kelas 5 itu perlu menyiapkan diri secara baik. Oleh karena itu, mewakili orang tua dan anak-anak, kami menyampaikan limpah terima kasih kepada Romo, diakon, para suster dan frater, serta para pembina yang dengan berjerih lelah menyiapkan anak-anak kami untuk penerimaan Komuni Kudus ini. Kami patut menyampaikan terima kasih yang berlimpah atas semuanya itu.
Kalau sementara menyanyi boleh tepuk tangan yang enggak. Kalau sekarang boleh tepuk tangan. Baik, Pater Mikhail dan Pater Robin ini satu ini ponakan. Pater tugas di mana? Di Kolombia. Kebetulan Juli ponakannya itu ada sanggup, lalu juga kebetulan baru kehilangan bapak beberapa waktu lalu, sehingga masih berlibur. Seharusnya berlibur dari liburnya itu bulan September, tapi karena bertepatan dengan bapak meninggal dan orang sangat baru, sehingga ada tunda berdatang bulan Oktober, sehingga nanti masih libur sampai Januari. Dari tempat ini saya menyampaikan limbah terima kasih Pater berdua atas kehadiran, dukungan dan bantuannya pada hari ini. Pater Mikhail seperti biasa, Romo nanti saya belum selalu terbuka untuk Pater Mikhail. Dan terima kasih. Yang berikut, saya terima kasih untuk Bapak Organis, Bapak Yohanes Bake, dan Dirjen Bapak Jerry Dapa. Saya terima kasih suaranya pada hari bahagia anak-anak. Khusus Om Jerry Dapa bukan. Yang berikut tentu selamat berbahagia untuk anak-anak. Jadi tepuk tangan lagi. Kamu senang atau tidak? Tidak senang, itu orang mesti berteriak. Senang aja, senang dong. Pelan sekali. Ya. Jadi baik. Itu sudah capek. Yang berikut, banyak terima kasih juga untuk orang tua yang sudah mempersiapkan anak-anak ini dengan baik. Ya. Hari-hari terakhir itu saya bercatatan khusus untuk orang tua supaya menjaga anak-anak ini jangan sampai ada yang sakit. Ya, banyak terima kasih untuk orang tua. Terima kasih juga untuk segala sesuatu yang sudah Bapak Ibu buat untuk anak-anak ini. Hari ini Bapak dan Mamanya kami keliru, ya. Beberapa kami keliru. Kata Mikhail, kita tahu yang satu baru yang mana. Jadi pokoknya semua saya baca. Mereka semua satu baru. Jadi, baik. Jadi provisia sekali lagi untuk anak-anak dan juga orang tua. Terima kasih yang berikut. Tentu secara istimewa untuk bagi para pembina, ya, bagi para pembina yang sudah meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan lain-lain untuk anak-anak ini, untuk 89 anak ini. Hari ini yang komuni pertama itu juga di Buasi Paroki Nonohonis dan juga di Kapela Damian. Komuni pertama di sana hari ini. Jadi provisia untuk semua. Baik, terima kasih sekali lagi untuk para pembina yang dengan tulus, ya. Seperti apa disampaikan oleh orang tua tadi, wakil dari orang tua tadi, Bapak Kadang mungkin membuat para pembina ada suara yang agak tinggi dan lain-lain. Tetapi kalau saya 2-3 kali kalau jadi ikut coret sudah. Itu tidak usah datang lagi. Tidak usah datang. Dan kadang ada pembina yang beri kesempatan sampai 6 kali. Sampai 6 kali juga dia datang, memang terakhir dia harus mundur. Nah, jadi itu sudah. Nanti tahun depan kalau kita ketemu lagi dengan yang mengundurkan diri. Tahun ini. Ya. Tahun depan
pembina yang dengan caranya sendiri sudah mempersiapkan anak-anak ini sehingga pada hari ini mereka boleh bertemu dengan Tuhan Yesus secara istimewa dalam Minggu Kudus ini. Terima kasih untuk rekan-rekan imam, Romo Primus, Romo Dixel, juga Frater Eki, para suster, ya, atas bantuannya. Untuk Suster Christine dan teman-teman yang sudah mempersiapkan segala sesuatu di dalam gereja ini, baik terima kasih dan dekor dan lain-lain. Terima kasih untuk suster dan juga teman-teman anak-anak asrama yang dia ketinggalan senantiasa selalu membantu. Dan untuk kita semua, Bapak Ibu, orang tua, keluarga yang juga turut hadir dalam mendukung anak-anak ini, banyak terima kasih. Ya, pasti Romo bisa datang di semua tempat, karena itu Romo sampaikan sekali lagi itu selamat berbahagia untuk anak-anak dan orang tua, keluarga yang berbahagia. Minggu depan kita sudah masuk masa Advent, karena itu mohon supaya musik-musik itu dikurangi. Kalau toh ada bisa syukur, kita kurangi musiknya, tapi jangan tunggu Romo pulang dulu baru kita kasih keluar salam besar-besar. Ya. Jadi supaya karena setelah ini kita harus sudah masuk masa Advent, kita harus sedikit lebih tenang untuk mempersiapkan diri menyambut pesta Natal dan tahun baru nanti. Sudah tanggal 25 Desember itu boleh bergembira lagi, musik boleh jalan lagi, ya. Jadi kalau ada yang mau syukuran itu tunggu bulan Januari dulu baru kita pesta. Tapi itu sudah hujan, jadi sebaiknya juga jangan kalau pesta sudah kita. Bapak sana kasih kami yang nanti setengah mati keliling. Baik, barangkali itu saja beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan saya atas nama para pembina, rekan-rekan imam, Romo Dixel, Romo Primus, Diakon, Frater Eki, menyampaikan permohonan maaf untuk para peserta komuni pertama pada hari ini dan juga orang tua dan keluarga. Kalau dalam masa persiapan itu mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dari tempat ini atas nama semua kami menyampaikan permohonan maaf. Dan yang terakhir sekali kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Menjalani hidup sekarang